menanyakan, siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur. Yang pertama, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid. Saya ringkaskan, yang syahid itu yang paling level tertingginya yang terbunuh demi menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang kafir, kafir komunis, kafir syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir lainnya, perang dalam rangka membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tentu di atas ilmu, meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa-siapa yang syahid? Sahabat Nabi menjawab, sebatas yang ini saja. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, sedikit amat yang syahid dari umatku. Enggak. Yang syahid dari umatku kata Rasulullah belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah? Karena masuk ke dalam musibah, ya intinya maka dia tenggelam, syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin, bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh-sembuh, meninggal, syahid. Siapa meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal, baik yang sedang di pesantren atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah, mupanya ke Mekah dan sebagainya, atau pergi ke majelis ilmu macam Bapak Ibu, ternyata pulang-pulang meninggal dunia, syahid ya. Ini perjalanan yang mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu, dia ada fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah. Jadi Bapak Ibu selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang Bapak Ibu tempuh, yaitu perjalanan fi sabilillah. Andai ada terjadi apa-apa di jalan, syahid ya. Jadi yang syahid dari umat Nabi itu amat banyak. Termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka bebas dari azab kubur. Mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan nggak bisa menentukan kita bisa syahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal sedang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain? Kalau kebiasaannya suka ngunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang menggunjingin orang, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya kata Rasulullah SAW, orang yang sedang ribat, orang yang sedang ribat. R-I-B-A-T-H. Kalau bahasa Arabnya ro, ba, alif, to. Ribat. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana perang. Nah, siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh demi mengamankan kaum muslimin, ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu grup musuh. Iya, ini sementara ini adalah perkampungan muslim, para mujahidin umpamanya. Dia di sini menjadi ronda, jadi intel mata-mata ya. Lalu ternyata dia terbunuh, maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat-sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa. Nyentuh pun nggak mau sahabat, udah ninggal, tapi nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau mengapani,
Tidak ada yang mau menyolatkan apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman. Rasulullah datang. Ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bukankah dia muslim? Benar ya Rasulullah, dia muslim. Terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan? Ya Rasulullah, selama hidup yang kami kenal orang ini dosa yang dia buat, dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan. Di masjid mana pernah ya Rasul? Puasa kami nggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada nggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda, jaga-jaga, dalam bahasa hadis kami sama-sama satu malam ribat bareng. Ribat, bukan ribat ya, ribat. Kami pernah ribat bareng. Mendengarkan itu, spontan Nabi Muhammad SAW segera dibukanya, ya, langsung dia sing-singkan, ya. Dia menyelenggarakan, melihat Rasulullah menyelenggarakan, yang lain pada nimbrung, sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Disitulah Rasulullah berkata, ashabuka yaz'um annaka min ahlin nar. Seluruh saudara-saudara, seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka. Wa ana ashhad annaka min ahlil jannah. Sementara kata Rasul, saya bersaksi engkau adalah ahli surga. Dahsyatnya ya, ribat ini dahsyat. Ribat ini dahsyat. Indonesia sebentar lagi nih. Mau nggak mau Pak, Indonesia sebentar lagi. Bapak ikut ribat doang udah mentep. Jangan diminta-minta, penyakit jangan diminta-minta. Tapi kalau sudah terjadi jangan sempat lari. Ya, ribat sebentar lagi akan banyak peluang-peluangnya di ujung. Dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi se-Indonesia akan ramai ada ribat. Kalau 98 itu bukan ribat loh Pak. 98 dulu ketika krisis moneter, jatuhnya Pak Harto, ya kan? Lalu banyak orang ronda jaga-jaga kampung, gitu kan? Yang jaga komplek. Itu bukan ribat. Yang ribat ini dalam rangka mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Nah, yang bangkit besok itu adalah Syiah dan komunis loh. Syiah dan PKI, dan mereka mulai membunuh, membantai, membakar, menghancurkan, dan kita wajib bela diri. Saat itu kita harus bersama-sama orang-orang beriman. Lah yang bangkit dalam jadwal dia ronda, lalu dia terbunuh di situ, dia ribat. Ini cuma peluangnya buat laki-laki. Perempuan, ibu mau ribat? Mau. Bu, peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya. Mas, kamu berangkat Mas. Aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini. Kami akan menjaga diri kami. Ya, Mas berangkat. Selama Mas ibu, suami ibu ikut ribat, pahalanya mengalir sepenuh dia dapat. Allahu Akbar. Ya, kalau dia berjihad, dapat pahala seberapa banyaknya, dijamin ibu dapat semuanya. Tapi jangan ibu pegang kaki suami kita. Mas, jangan tinggalkan aku. Nggak dapat apa-apa Bu. Kalau ternyata dia jadi pergi, ibu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ibu tidak ikhlas. Bahkan ibu tidak rela dia pergi. Aku tinggal sama siapa Mas? Ya, nggak jadi dah. Jadi baik ibu semangatkan suaminya. Ibu semangatkan, Ustadz, kami udah nggak punya suami. Kami adalah GJI, Grup Janda Indonesia. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Ada anaknya nggak yang laki-laki? Kasih semangat. Ngalir ke ibu pahalanya. Ada menantunya nggak yang laki-laki? Kasih semangat anak perempuan kita. Supaya suaminya juga dilepas. Ya, kasih semangat. Jadi yang para ibu-ibu bakar semangatnya. Ustadz,
menantu nggak punya, anak laki-laki nggak punya. Gimana? Biayain orang yang mau. Gitu caranya. Maka dapat pahalanya semua. Subhanallah. Ya, siap-siapkan dari sekarang. Nggak lama lagi loh. Hasbunallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nih yang kedua, ribat. Dan di manakah ribat yang paling mulia kata Rasul? Di akhir zaman, ribat yang paling keren, ribat yang paling tinggi derajatnya, ribat yang paling mulia adalah di Syam. Ya. Wa inna afdala jihadikum, pada saat-saat demokrasi sedang membungkus dunia, saat itu yang terutama, amalan yang paling hebat adalah jihad kata Rasul. Kan ada jihad pendidikan, ada jihad dakwah, ya, ada jihad ilmu, menuntut ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad macam-macam jihadnya. Tapi kata Rasulullah, dari seluruh jihad-jihad yang ada di masa itu, jihad yang paling mahal, jihad yang paling tinggi nilainya adalah jihad yang ada ribatnya, yang ada ribatnya. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul di medan perang, Pak. Jadi jihad yang paling tinggi adalah jihad perang. Di situ ada istilah ribat muncul. Dan ribat yang paling hebat, ribat yang paling tinggi dan mulia posisinya adalah di negeri Syam. Syam, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Sekarang dari seluruh Syam, jihad yang paling hebat nanti dan paling tinggi ribatnya adalah di Askalan. Askalan itu sebuah kota di tepi pantai di Palestina. Ini Askalan. Taib. Ini tentang masalah ribat. Yang kedua, yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari orang yang dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebutkan adalah siapapun umat Nabi yang mukmin, mukminah, mukmin loh ya, mukmin mukminah, bukan muslim. Karena belum tentu seluruh muslim adalah mukmin. Setiap mukmin pasti muslim. No, banyak muslim tapi milih Ahok. Muslim tuh, ya, tapi mukmin nggak akan milih. Jelas. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini subhanallah, Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang mukmin, mukminah meninggalnya hari Jumat. Meninggalnya hari Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Tapi ninggalnya nggak dibuat-buat loh ya. Kan ninggal dibuat-buat bisa. Minum obat overdosis malam Jumat, mudah-mudahan besok pas subuh-subuh mulut kita ditemukan oleh keluarga udah berbusa. Ninggalnya judulnya hari Jumat. Enggak, kalau gitu namanya udah intihar, bunuh diri. Jadi ninggalnya memang Allah Subhanahu wa taala yang, Ustadz bisa dipesan nggak sama Allah? Bisa. Ibu bisa request itu, Bu. Bisa Bapak pesan. Bapak tahu, Pak? Mayoritas para sahabat Nabi, coba baca sejarah, mayoritas para sahabat Nabi akhir hayatnya sesuai dengan pesanan yang dia minta pada Allah jauh-jauh hari sebelum itu. Ada yang minta, ya Rabb, doa, memang doa, ya, doa. Asal lepas sholat, dia doa. Asal di tempat-tempat multazam, di tempat yang sangat makbul doa, dia doa. Di waktu-waktu yang makbul doa, dia doa. Permintaannya, ya Rabb, hamba ingin meninggal nanti dalam keadaan seperti ini. Dia sebutkan loh, Bu, caranya. Kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta pesen dia sama Allah, ya Rabb, hamba ingin meninggal dalam keadaan hamba sedang berpuasa, sehingga hamba nanti berbuka di sisi Engkau. Hamba ingin meninggal ya Rabb ketika hamba sedang baca Quran, ya. Apa-apa ini, dan hamba ingin meninggal ya Rabb di tangan musuhmu. Ya, semuanya terjadi persis seperti yang diminta. Semua sahabat-sahabat Nabi mesen apa, caranya gimana, terjadi persis seperti itu. Ibu bisa mesen loh, Bu. Kalau ibu terasa serem rasanya dibelah badannya, terasa serem gitu kan, padahal meninggal tuh sebentar loh, Bu. Coba aja nanti. Cuma hitungan beberapa detik doang. Ya, umpamanya nih, umpamanya Bu, ceder ditembak jidat kita. Tembus.
Paling-paling ibu merasakan beberapa detik saja, habis itu ibu sudah selesai. Dibakar juga bu, nggak sampai 1 menit. Ibu lihat ISIS yang melakukan bakar itu, ada videonya bapak tonton. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah selamatkan kita. Ya, dibakar bu, itu hanya beberapa detik saja, kemudian dia menjadi kaku dan mati. Sebentar saja, selama saraf-saraf ini sudah hangus semua, mati dah. Ya, artinya kematian itu tidak lama. Coba aja nyemplung ke kolam, kasih besi yang berat di kaki kita, ikat tangannya juga supaya nggak bisa muncul. Hanya beberapa menit aja, beberapa detik saja bu, meninggal. Ngapain juga dicoba yang kayak gitu kan? Maksud saya itu begini Bapak Ibu, kematian itu hanya sebentar, ya. Kematian itu hanya sebentar. Bapak pesan saja sesuainya seperti apa. Ya Rob, hamba ingin meninggal ketika sedang perang lawan PKI di Indonesia. Ya Allah, hamba sudah membunuh mereka-mereka dan terakhir mereka membunuh hamba di medan perang tapi tidak melalui siksaan mereka. Bisa diminta loh gitu. Ya, ibu juga ya Rob, hamba tidak ingin sampai terjatuh ke tangan musuh-musuhmu. Lalu hamba mereka permalukan, hamba mereka hinakan. Ya Rob, hamba ingin dalam keadaan ingin membela diri, hamba terbunuh di situ. Sehingga enak kan? Daripada kayak di Belgrad, daripada kayak di beberapa penjara di mana? Di Irak contohnya, diperkosa giliran 100 orang memperkosa satu wanita sehari. Besok juga gantian lagi, mana tentara yang bisa perkosa dia terus. Ya Allah, hinanya diri. Coba bu, minta kepada Allah dari sekarang, ya Rabb lindungi hamba, biar lebih bagus kita bela diri, meninggal langsung, kemudian kita langsung masuk surga, kan begitu, masuk ke taman surga. Kematian itu cuma sebentar kok. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini yang ketiga, orang yang meninggal pada hari Jumat. Minta juga nggak apa-apa, ya Rabb, wafatkan hamba pada hari Jumat, ya Allah, ketika hamba sedang di Masjidil Haram. Ada kan? Ada kan? Ada suatu peristiwa yang menggemparkan Mekah. Berita ini sampai menyebar ke seluruh dunia. Seorang pemuda ya sedang sholat Jumat di Masjidil Haram, ya. Lalu tiba-tiba dia tidak bangkit-bangkit, posisinya terus dalam keadaan sujud. Ketika diangkat, seringan kapas orang angkatnya. Nggak berasa, begitu cepatnya dia nyampe ke pintu gerbang. Jadi gimana ceritanya? Orang saking pengennya mengambil berkah dari badan yang mulia ini, ya, nyentuh semua. Jadi dia tuh kayak meluncur saja di atas kepala orang. Karena tangan langsung menyambung dengan sangat cepat sampai di gerbang. Di gerbang dimandiin, kemudian yang memandikan mencium bau wangi yang sangat. Kemudian dadanya seperti bercahaya. Ini saksi dari seluruh yang menyaksikan. Ketika disolatkan, sang imam bertanya, seluruh tanda-tanda husnul khatimah ada padanya. Ditelusuri anak muda ini, ternyata dia anak muda yang rajin ngajar ngaji. Dan dia ngajar ngaji nggak mau diupah. Ini dia. Kalau sekarang ngajar ngajinya pakai fulus. Ya, kalau fulusnya kurang, cari mana yang agak tebel. Kalau yang kayak gini ini ninggal nih, ragu nih, dadanya akan bercahaya. Ya, jadi anak muda ini menghabiskan waktunya membaca Quran, ngajarin Quran, ya, habis waktunya di situ dan belum sempat kawin pak, belum sempat kawin dan dia nggak mau diupah, meninggal dunia. Bisa dipesan, yang kayak gitu itu tuh bisa dipesan. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lanjut yang keempat, yang keempat orang yang meninggal karena, kalau di dalam hadis tersendiri disebutkan di hadis Imam Nasai dan At-Tirmidzi, dinyatakan hadis ini hasan oleh para ulama ahli hadis, meninggal karena penyakit apapun nama penyakitnya, penyakit itu bersarang di perut. Kanker rahim kah namanya, apakah prostat, apakah apa semacamnya yang di sini. Nah, apabila dia meninggal dunia, dia mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada satupun orang mukmin yang meninggal dunia karena penyakit perut yang menyerangnya. Syaratnya orang ini wajib dah mencari obat. Wajib sudah sakit tapi dibiarin aja, sakit perut, sakit, berobat yuk, mas sakit nggak mau. Kenapa? Saya mau syahid. Nggak boleh, berobat itu hukumnya wajib. Ya, kalau setelah berobat maksimal masih meninggal dunia karena penyakit itu, fahuwa
syahid. Man mata min batan fahuwa syahid. Ya, balik lagi ke kajian kita yang awal-awal tadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tipe-tipe dan kelompok manusia yang tidak akan diazab di alam kubur.